Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang sejarah diplomasi dari Timur Dekat. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraziza, NIM 21425000103. Perkenalkan, nama saya Fariza Usman, NIM 21425000301. Perkenalkan, nama saya Atveni Kristi Sinaga dengan NIM 21425000475. Nama saya Natalia Putriani Nilkom, NIM 21425000202. Perkenalkan, nama saya Nusa Indah Nirwana dengan NIM 21425000400. Nama saya Risti Anissa Indah Permata, NIM 21425000392. Istilah Timur Dekat mengacu pada peradaban awal yang ada di kawasan Timur Tengah modern. Sejak tahun 2500 sampai dengan 500 sebelum Masehi, istilah Timur Dekat atau Near East telah digunakan untuk merujuk pada istilah-istilah kuno yang mencakup negara Siprus modern, Iran, Irak, Israel, Yordania, Lebanon, Palestina, Jordania, Rusia Barat Daya, Suriah, Turki, pantai Mediterania, dan Mesir. Di wilayah ini, sejumlah entitas politik termasuk kerajaan, dinasti, imperium, negara bagian, dan pemerintahan terorganisir lainnya dengan berbagai ukuran, kekuasaan, otonomi, dan dominasi dipimpin oleh raja dan kaisar yang berkuasa. Diplomasi di wilayah Timur Dekat pada awalnya bermula dari konsep persaudaraan dalam ranah kerajaan, yang kemudian memandu hubungan antar entitas politik. Bukti yang ada menunjukkan bahwa aktivitas diplomatik yang tercatat paling awal terjadi sekitar 3.400 tahun yang lalu antara abad ke-18 dinasti Mesir atau Kerajaan Baru dan kekuatan besar lainnya di Timur Dekat kuno. Untuk memfasilitasi diplomasi, raja-raja berkomunikasi satu sama lain melalui utusan. Raja memanggil satu sama lain sebagai saudaraku, dan sebagian besar amarna letters diisi dengan keluhan tentang hal-hal sepele seperti hadiah kecil saudara kerajaan. Kurangnya sopan santun yang ditunjukkan kepada utusan saudara kerajaan atau kegagalan dalam mengirim pesan. Yang dimaksud dengan Amarna Letters adalah misi diplomatik yang dikerahkan oleh para pemimpin politik untuk melakukan negosiasi sejak awal sejarah hubungan internasional tercatat, yaitu surat diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Mesir dan kerajaan klien Timur Dekatnya. Surat-surat ini ditemukan pada tahun 1887 Masehi di Amarna, bekas ibu kota Fir'aun Akhenaten. Selain Amarna Letters, ada surat-surat dari Mesopotamia awal dan arsip dari abad ke-17 sebelum Masehi di Mari, atau yang sekarang kita kenal dengan Suriah. Dengan demikian, konsep persaudaraan membuka pintu bagi aliansi politik. Surat-surat ini awalnya ditulis di atas lempengan tanah liat, mengandung informasi berharga tentang hubungan antara negara atau kerajaan yang ada pada saat itu, seperti persaingan dan kontrol atas rute perdagangan, kerjasama militer strategis dan kontra-aliansi, negosiasi dan ratifikasi perjanjian, ekstradisi buronan politik dan pembelot, perintah utusan dan pernikahan dinasti, dan pertukaran politik, seni, dan kemewahan hadiah yang dibuat. Pertukaran hadiah kerajaan adalah isyarat persahabatan diplomatik dan kurang itu sebagai tanda permusuhan. Surat ini juga mencakup istilah dan ekspresi yang menggambarkan tawaran persahabatan serta pembentukan dan penerimaan aliansi. Nah, praktik-praktik ini nih terus menjadi ciri diplomasi Timur Dekat 3.500 tahun kemudian. Salah satu perbedaan antara dulu dan sekarang adalah jaringan komunikasi global yang mendukung proses diplomasi Timur Dekat. Hal ini juga berdampak pada jenis konflik yang berlangsung, seperti perang melawan teroris, contohnya Al-Qaeda dan ISIS. Perdagangan diplomasi, perdagangan transregional, serta munculnya evolusi diplomasi energi global. Pernikahan yang dulunya penting dalam diplomasi menjadi kurang penting dari waktu ke waktu, tetapi masih merupakan sebuah praktik diplomatik. Sehingga diplomasi Timur Dekat telah berpindah dari level politik tinggi ke diplomasi populer yang mengandalkan praktik sehari-hari, dan individu bukan sebagai objek diplomasi, tetapi sebagai subjek yang berpotensi aktif. Ini juga mendukung diplomasi lintas negara dengan penyertaan aktor politik subnegara dan diplomasi budaya. Timur Dekat adalah tempat di mana krisis dan peluang intervensi diidentifikasi.
berbagai bentuk pemerintahan global yang dibentuk melalui proses diplomasi untuk mengelola dan menyelesaikan masalah ini. Pemeliharaan perdamaian, pembangunan manusia, ekonomi neoliberal, dialog antar agama, dan kebijakan pengungsi kemanusiaan hanyalah beberapa contoh dari solusi diplomasi modern yang ditunjukkan untuk mengurangi setidaknya beberapa gejala krisis. Diplomat berupa politisi, birokrat, tokoh agama, juru kampanye LSM atau lembaga swadaya masyarakat, tentara, pekerja pembangunan, atau sekedar wisatawan dan individu lainnya adalah subjek modern yang terpanggil untuk berperan aktif dalam perbaikan nasib dunia dalam berbagai dialog politik populer yang memunculkan aktor-aktor diplomatik bagi negara, pemimpin, LSM, dan individu seperti sekarang ini. Sekian pembahasan singkat tentang sejarah diplomasi Timur Dekat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam budi luhur.